Bakal jelasin kenapa pas lu punya Bitcoin, punya ini berarti bukan lu punya di exchange ya. Di exchange lu transfer duit, lu beli Bitcoin di sana gitu, bukan. Lu ini punya ini bener-bener punya walletnya. Lu punya rekeningnya ya, lu punya passwordnya. Yang itu punya lu doang gitu. Lu doang yang tahu passwordnya. Nah, gimana pas lu di posisi itu, lu yakin lu sama kayak megang emas. Ini emas, misal ada emas lu pegang di tangan lu. Nah, lu kan bener-bener yakin tuh itu emas dalam genggaman lu gitu kan, dalam kuasanya lu gitu. Nah, gimana caranya lu bisa sama yakin ya gitu. Ini gua jelasin di video ini. Oke. Dan video ini bakal jelasin satu konsep di Bitcoin yang kalau kata orang sekarang tuh katanya blockchain, rantai blok gitu. Dan di video ini juga lu bakal paham kenapa lu nggak bisa samain Bitcoin dengan koin kripto lain gitu. Karena ya nantilah lu paham ya. Blockchain bukan berarti semuanya sama kebijakan moneternya. Di sini lu bakal belajar, di sini lu bakal pelajarin itu di video ini. Oke? Ya, jadi bagian ini ya, ini di white paper atau di penjelasan konsep Bitcoin itu ada di sini. Nah, langsung nih, gue nggak pakai konsep, nggak pakai teori, langsung kita coba gitu. Nah, di sini lo lihat kan ya, ini gue mengakses sebuah website yang mana dia untuk menghasilkan enkripsi SHA-256. Apa? Coba makhluk apa itu? Jadi gue jelasin dulu sebentar ya. Enkripsi SHA-256 ini membuat semua teks, semua data, semua informasi itu jadi punya semacam tanda tangan ya. Jadi blok 2 ini sampai yang ini nih QO. Ini kan sebuah informasi nih, sebuah teks gitu. Nah, kalau dimasukin ke enkripsi SHA-256 akan muncul sebuah kata-kata, sebuah huruf, untayan huruf ya. Gitu. Yang mana ini nih 995C sampai ini BB2 ini di akhir. Nah, kalau misalnya itu datanya diubah, misalnya Budi diganti jadi Bude ya. Bude gitu. Nah, berubah tuh. Tadi yang 995 jadi 4617. Ya, bentuknya juga beda. Bener-bener beda. Padahal lu cuma ganti satu huruf doang. Lu tambahin spasi aja nih. Ya, habis transaksi titik 2 gue tambahin spasi langsung beda. Oke. Jadi kayak semacam tanda tangan gitu, unik. Setiap orang kan punya tanda tangan yang unik gitu. Idealnya gitu ya. Nah, ini setiap teks punya tanda tangan yang unik gitu. Ini tanda tangannya ada banyak macam ya. Ini adalah tanda tangan SHA-256. Oke. Sampai di sini masuk ya. Nah, yang lu lihat di sini itu adalah informasi standar di sebuah blok ya. Bloknya data Bitcoin, oke. Tiap koin, tiap blockchain bisa beda. Kalau ini nih skemanya atau desainnya si Bitcoin. Nah, di sini ada apa? Di sini ada nomornya kan. Ini blok kedua, berarti ada blok pertama gitu. Nah, habis itu ada di sini informasi hash sebelumnya. Oke, hash ini apa? Hash ini adalah sebutan buat hasil enkripsi. Jadi yang ini tanda tangan itu 995 ini C sampai BB2 ini adalah hash dari si blok 2 ini gitu. Nah, di dalam datanya itu ada hash sebelumnya, hash blok sebelumnya. Oke. Nah, di sini mulai paham kan? Gitu. Artinya apa? Artinya kalau ada yang ngubah data blok sebelumnya, blok 1 gitu ya, informasinya dimanipulasi, dibikin duitnya lebih banyak yang dikirim misalnya gitu. Hashnya yang di sini bakal berubah. Oke. Ya, rantainya itu ada di sini nih. Jadi mengaitkan blok dengan blok lewat hashnya. Kita balik lagi ke grafik yang dibikin sama Satoshi. Nah, di sini kelihatan kan? Di sini ada blok. Nah, di dalam blok ini ada data dari hash sebelumnya gitu. Hash dari blok ini, satu blok ini dihitung dulu, masukin ke sini,
baru entar yang ini dihitung lagi gitu kan, dapat nanti hashnya final, masuk lagi ke blok setelahnya gitu. Jadi yang konsep yang teman-teman dapat juga di sini, dia tuh serial satu persatu. Oke, jadi kayak rantai. Nah, balik sini lagi. Di sini ada daftar transaksi. Oke. Jadi ada banyak macam, siapa kirim ke siapa, berapa gitu. Mungkin lo nanya, ini kok nggak ada informasi saldo ya? Gitu. Informasi saldo ada gitu. Dari mana? Dari blok pertama. Dari blok pertama berarti udah ada nih si Agus, si Chandra, saldonya berapa gitu. Dan pasti lebih gede daripada apa yang ditransfer gitu ya. Jadi kejaga kok informasi saldonya. Cuman lu emang harus baca dari awal gitu. Apakah itu kerjaan yang capek ya kalau lu manusia gitu. Cuman kalau komputer mah gampang. Selama data-data bloknya ada, rangkaian bloknya ada, gampang kita bisa lihat saldonya. Oke, berikutnya adalah nonce. Nah, ini apa? Oke, ini yang menarik. Jadi, di sini gue bakal kenalin konsep nambang ya. Yang kata-kata orang nambang itu maksudnya apa sih gitu. Nah, nambang itu sebenarnya adalah proses buat lu nebak si nonce ini. Ya. Asal. Jadi lu sebagai anggap lu jadi komputer, salah satu komputer ya. Lu adalah komputer yang komputer nambang Bitcoin, penambang Bitcoin. Nah, tugas lu adalah lu ambil daftar transaksi ini yang ngantri, yang orang-orang yang pengen transfer Bitcoin lu ambil. Nah, habis itu lu masukin ke dalam blok lu, tapi bloknya masih blok versi lu nih, masih lu yang sebagai satu komputer coba bikin ya. Gitu. Yang lain juga sama, lu saingan sama komputer lain. Yang lain juga kayak gitu. Diambil dari antrian, di copy gitu kan, taruh di sini gitu. Dan ya, lu juga copy hash sebelumnya gitu di sini, lu taruh di sini gitu kan. Nah, sisanya apa? Sisanya lu nebak yang nonce ini. Oke, lu satu-satu lu ketik apapun gitu kan, angka apapun. Nah, sampai apa? Sampai hash yang SHA-256 ini memenuhi kriteria yang diminta sama Bitcoin waktu itu. Kriterianya itu biasanya adalah tentang nol, seberapa banyak nol di depan. Gitu. Makanya namanya nonce. Jadi pembuat nol. Huruf ini membuat hash yang di sini depannya jadi 0 gitu. Nolnya berapa itu beda-beda ya. Beda-beda, nanti gue jelasin kenapa beda-beda. Kalau sekarang ceritanya di sini di versi gue bukan 0 ya, tapi 99 gitu. Kalau di versi gue, di versi sekarang nih berdemo, gue bukan minta harus 00 gitu atau 11 gitu. Yang gue minta adalah syaratnya angkanya sama ya. Di sini gue cuma minta angka dua angka di depan sama. Oke. Nah, itu gue tadi pas bikin tuh nebak-nebak tuh. Wah, gue ketik asal nih kan, lo lihat kan. Sampai akhirnya dapat nih angka yang sama setelah sekian kali nyoba, setelah sekian huruf gue tambahin. Dapatlah gini. 99. Oke, berarti ini udah sah gitu ya. Udah sah, diterima sebagai blok yang benar. Gitu. Nah, karena diterima sebagai blok yang benar, berarti ini valid. Gitu. Gua broadcast lah ke yang lain. Nih punya gua valid gitu. Ke komputer lain. Penambang-penambang lain gitu. Sama juga node lain ya. Node itu maksudnya orang yang jalanin software Bitcoin tapi nggak nambang. Nah, udah. Kalau entar gue mayoritas ya, orang-orang pada bener-bener iya, yang punya komputer dari si komputernya Ricky ini bener nih gitu, maka gue dipakai jadi acuan blok buat next blok ketiga gitu. Nah, itu yang bikin Bitcoin jadi aman, jadi nggak mungkin bakal dihack. Nah,
nextnya gue bakal langsung demo ceritanya nih sebagai komputer baru yang bakal nambang blok ketiga, blok selanjutnya ya. Jadi ceritanya di sini blok kedua ini udah sah, udah diterima sama mayoritas miner dan node gitu. Gua jadi blok ketiga. Nah ini gue udah buka nih yang baru lagi ya. Oke, di sini gue jadi komputer blok ketiga nih, komputer yang ujung-ujungnya bakal menang buat dapetin blok ketiga gitu. Nah di sini gue sebagai komputer, gue ini mungkin gue hapus aja ya, hapus dulu kali ya, gue hapus dulu gitu. Nah apa yang gue lakuin? Gue ambil tadi kan dari yang sebelumnya, ini sama nih tuh 995 C93 gitu kan, BB2. Nah terus gue bakal ngopi transaksi dari yang antrian, karena kalau yang ini nih udah sah nih, jadi udah nggak ada di antrian. Masih ada habis itu orang baru lagi dia pengen ngirim Bitcoin gitu. Oke, gue masukin di sini. Nah terus ya gue sebagai sebagai komputer dan juga yang lain bareng-bareng nih, gue berkompetisi buat nebak si nonce ini gitu. Tadi aturannya apa? Aturannya adalah ada dua angka sama di depan ya. Sekarang kan F4, berarti gue harus nyari J, gue tambahin J. Ini asal aja ya nonce gue kagak peduli batasan karakternya apa gitu. Kalau di realitanya mungkin ya lo bisa ngelihatnya heksadesimal, jadi sama kayak ini formatnya. Misalnya gue asal aja sekarang kan angka, waduh enggak juga nih, waduh lama dah nih, waduh nggak sama lagi. Tuh lihat men, akhirnya dapat tuh yang sama, FF. Oke. Nah pas ini berarti gue sebagai miner berhasil nih gitu. Yang gue lakuin tadi gue broadcast, gue kasih tahu komputer yang terhubung sama gue. Jadi itu yang bikin kenapa Bitcoin tuh kagak ada server pusat gitu. Ini bisa siapa aja nih yang komputer penambang yang dapetin si nonce ini pertama kali, dan yang dilakuin dia langsung broadcast ke komputer lain langsung verifikasi SHA-256 dicoba, iya bener nih sesuai sama syaratnya gitu, sama dia di broadcast lagi ke komputer lain yang terkoneksi dengan dia. Jadi jejaring gitu. Nah gue balik lagi tadi ke konsep yang mana aturannya itu bisa berubah ya. Kalau di sini kan aturan gue buat for the sake of demo biar cepet itu adalah sekedar sama aja ya. Nah berubahnya itu kalau di Bitcoin angkanya itu nggak pernah nih kayak kalau gue kan bisa FF habis itu sebelumnya 99 kan. Kalau di Bitcoin itu selalu angkanya adalah 0 doang. Oke. Nah yang berubah adalah seberapa banyak 0 yang harus ada di depan dari hash ini gitu. Nah bisa aja cuma 2 gitu. Sekarang gue tanya, kalau misalnya nih gue tadi kan ngejar FF nih, FF-nya nih 2 nih ya. Nah kalau gue diminta FF tapi FF-nya 10, nah kira-kira berapa lama tuh gue nebak-nebak ya. Gue coba terus gue tebak lagi, gue ganti angkanya, aduh gila lama banget nih gitu kan, waduh bakal lama banget. Oke. Bakal lama banget, dapat nih nolnya 2 gitu kan, cuman targetnya 10 men, 10 berderet di depan ya, harus 0. Oke, bakal lama kan. Nah itulah kerja yang harus dilakukan sama komputer si penambang gitu. Nggak bisa kita balik nih, kita coba bikin yaudah bikin aja deh komputernya curang gitu, bikin aja sebuah angka SHA-256 gitu kan, langsung dibikin gitu, nolnya di depan terus yang lain angkanya acak gitu kan. Nah terus kita atur angkanya sisanya ini seolah-olah yang di atas itu datanya seperti ini gitu. Nggak mungkin, nggak bisa dibalik tadi SH256 ya, apalagi di sebelumnya ada blok, ada hashnya juga gitu.
Wah, itu mustahil. Makanya ya dipakai nih enkripsi SHA-256. Dari data kita bisa dapat cepat tanda tangannya, hashnya. Nah dari hashnya, kalau kita punya hashnya, nggak mungkin tuh kita bisa atur-atur hashnya supaya dapat data yang nyambung sama sebuah data yang kita inginkan. Gitu, nggak bisa dibalik satu arah. Ya. Nah, makin banyak nolnya, makin lama nambangnya. Jadi software Bitcoin itu ngubah-ubah seberapa panjang nolnya itu, gitu. Diubah-ubahnya sesuai waktu, ya. Jadi dia lihat yang sebelumnya itu terlalu susah nggak, gitu. Kalau terlalu susah, didikitin jumlah huruf yang harus jadi 0, jumlah karakter yang harus jadi 0. Kalau terlalu gampang, ditambah, ya. Yang sebelumnya, oh cepet nih, minernya cepet nih, bisa dapat nih, gitu. Miner emang disuruh berapa sih? Oh disuruh cuman 5 yang di depan 0 gitu. Oh ya dah, berarti blok berikutnya harus 6. Kurang lebih kayak gitu, ya. Nah proses ini dilakuin per 2 minggu. Jadi 2 minggu gitu kan, mungkin sama software dilihat gitu seberapa rata-rata waktu yang dibutuhin buat nambang Bitcoin gitu. Nah dihitung sama dia kan, biasa kan muncul sebuah angka tuh. Nah angka ini dinilai sama software terlalu lama atau terlalu cepat, gitu. Tadi kalau terlalu cepat dibikin lebih susah, kalau terlalu gampang, kalau terlalu lama ya dibikin lebih gampang, diturunin syaratnya yang harus sama dengan 0 jumlahnya. Nah tentu butuh itu dong, butuh batas, butuh titik tengah. Emang yang standar berapa sih? Nah yang standar udah di set di software Bitcoin 10 menit, gitu. Itulah kenapa ya dibilang Bitcoin itu transaksinya terproses pertama kali per 10 menit, gitu. Itu sebenarnya nggak jebret 10 menit, cuman rata-rata, ya. Rata-ratanya tuh dari proses ini nih, gitu. Oke. Nah, kayak udah sampai di ujung, teman-teman udah nangkep konsep rantai blok dan kenapa nggak bisa diubah, ya, gara-gara ada hash itu tadi. Cuman ada satu sebenarnya yang missing, gitu. Ingat nggak? Tadi gue bilang di sini kan nambang ya, nambang. Artinya ada yang baru dong harusnya. Kalau kita nambang emas, kita dapat emas baru yang tadinya di tanah jadi di tangan kita, gitu. Nah di sini di mana, gitu. Nah di sini adanya di sebenarnya, ya ini kan kayak contoh ya, lo lihat di sini, ini kan blok 2, gitu. Terus kok Agus udah bisa transfer aja ke si Budi? Emang di blok 1 dia ditransfer siapa kok bisa dia punya, gitu. Nah ini sebenarnya contoh yang rada salah nih, gitu. Contoh yang benar itu harusnya di blok kedua ini itu yang bisa transfer cuma 1 orang. Kalau di sini kan 2 orang ya, gitu. Kenapa? Kan ini blok 2 men, gitu. Blok pertama harus ada yang nambang dong, gitu. Yang punya Bitcoin di blok kedua itu harusnya cuma 1 orang. Yoi, siapa? Itu adalah yang nambang, yang sukses nambang di blok pertama. Nah, kalau di sini 2 orang nih, gitu. Berarti ini contohnya salah, gitu. Setiap nambang itu sebenarnya setiap penambang itu punya alamatnya sendiri, walletnya sendiri pas dia mau nambang. Dan di sini nih dia kan tadi kan si Agus Budi sama Chandra Doni ini ngambil dari antrian yang pengen transfer kan, gitu. Ada satu transaksi yang dia nggak ambil dari antrian yang pengen transfer, yaitu transaksi yang memang di generate sendiri sama software Bitcoinnya, gitu, buat ngasih reward, gitu. Jadi di sini penambangnya siapa namanya? Penambangnya misalnya X, gitu. X langsung nih X dapat
reward gitu. Sebesar 50 Bitcoin. Jadi pas baru diciptain Bitcoin, setiap 10 menit itu dapat blok baru yang mana dia rewardnya 50 gitu. Ini juga sama, yang di sini juga sama ya. Wah, ini hashnya diganti nih, hashnya harus diganti. Kebetulan sama AA juga ya, sama juga di depan, jadi masuk ke rules, jadi gue nggak harus ganti nonce. Nah ini kita proses ngebenerin ya, ngebenerin sesuai realita. Nah di sini masuk ke AA di sini. Nah terus karena masuk jadi berubah tuh nonce-nya ya, karena berubah jadi nonce-nya harusnya gue update lagi yang di sini, nonce di sini. Cuman ini gue harus tambah juga sama semuanya itu dapat reward gitu. Nah sini gue tambahin jepret. Di sini bukan X nih ceritanya, teman miner lain yang dapat nih, yang dapat Y gitu. Nah gila, beruntung banget di sini masuk nih. Ya ini kalau gue hilangin sedikit langsung beda tuh. Di sini ternyata tadi beruntung gue langsung dapat yang nyambung sama rules, jadi bisa buat dipakai di blok berikutnya ya. Jadi yang benar tuh seperti ini. Di sini X dapat gitu kan. Nah di sini Y dapat. Harusnya juga sebelumnya nih cuma satu orang nih yang misalnya nih Agus gitu. Sebelumnya Agus doang yang dapat duit, jadi bisa transfer ke yang lain gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Lu dapat konsep kenapa blok itu nggak bisa diubah. Lu dapat konsep mining, dan yang gue janjiin tadi di awal video ini lu juga bakal paham kenapa Bitcoin tuh nggak bisa disamain sama blockchain lain gitu. Kenapa? Karena rumus ini, skema ini itu bisa macam-macam. Ini namanya proof of work. Lu harus kerja, lu harus nebak gitu di nonce ini gitu kan. Wah, lu harus nebak gitu. Ada yang namanya proof of stake, lu nggak harus nebak, tapi lu bisa bikin rantai data yang nggak mungkin diubah karena terkait sama dibikin ada hash-hashnya gitu kan, dibikin ngerantai kayak gini gitu. Nah di sini kan ada nih kebijakan moneter Bitcoin tiap 10 menit ada Bitcoin baru 50 ya. Nah kebijakan moneter ini juga di set sama software. Dan karena lu set sama software, lu bisa bikin aja koin lain tandingannya Bitcoin yang mana dia beda kebijakan moneternya gitu. Kalau Bitcoin kan ada Bitcoin baru, miner dapat 50. Terus tiap kurang lebih 4 tahun sekali, itu yang 50-nya bakal dibagi jadi 2. Bakal dipotong setengah gitu. Jadi 25, terus habis itu 4 tahun lagi jadi 12 setengah gitu. Lama-lama makin sedikit Bitcoin yang didapat sama penambang, sehingga artinya supply-nya jadi terbatas. Nah, lo bisa bikin koin yang mana dia sama gitu, terus 50 terus, itu tinggal di softwarenya aja diatur gitu, 50 terus nggak berubah. Nah, lo bisa bikin koin yang mana aturan moneternya malah nambah banyak. Jadi lo sekarang mining 50, nah, ntar 4 tahun lagi lo mining jadi 100. Itu terserah lu aturnya kayak gimana gitu. Artinya apa? Artinya gue juga bilang nih ke influencer atau apa gitu kan, masih suka ngomong kripto gitu kan. Kripto itu teknologi ya, kriptografi ini nih, enkripsi nih, kriptografi ini gitu. Atau blockchain ya, di blockchainin gitu. Blockchain itu teknologi sama kayak pulpen kertas ya. Apa? Ya ini nih, informasi yang dia bikin rantai SHA 256 atau enkripsi yang lain gitu, sehingga datanya itu jadi kagak bisa diubah ya. Nah, bukan berarti kalau lo pakai blockchain lo kebijakan moneternya
eh, harus pakai energi gitu, belum tentu. Lo belum tentu kebijakan moneternya makin lama supply-nya makin lama nambangnya makin susah, belum tentu. Belum tentu kebijakan moneternya koinnya terbatas jumlahnya, belum tentu. Malah banyak kasus itu koin-koinnya itu bisa diatur jumlahnya sama dewan, ya. Dewan yang memiliki, yang memulai, yang ngatur, yang bikin gitu. Bahkan sebagian udah dikasih ke programmernya gitu. Artinya lu jangan gampang kemakan wah Bitcoin mah udah mahal gitu, gue koin lain aja nih kayaknya promising nih gitu buat naik gitu. Nah lu invest di sana banyak itu tipu-tipu doang, buat ntar pas harganya udah naik, yang punya koin, yang bikin koin itu ntar ngejual semua koin yang disimpan, dapat untung. Habis itu yang investornya pada rugi. Namanya tuh rug pull, ya. Karpet lo tarik, jatuh semua yang berdiri di karpet gitu. Dan emang Bitcoin nggak bisa kayak gitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena nggak punya dewan buat ngubah kebijakan moneter, nggak punya pemimpin gitu. Apakah bisa orang ganti software Bitcoin, diedit rumusnya tadi gitu? Bisa, bisa. Lu jalanin di komputer lu aja sendiri. Kalau dijalanin di komputer sendiri, ya lu kagak bisa connect sama yang lain gitu. Ya lu bisa dibilang ya udah itu bikin koin baru gitu. Kalau lu mau ngubah kebijakan moneter Bitcoin atau kebijakan codingannya, fitur codingannya gitu, lu harus ngajuin proposal terus ntar di review sama yang lain. Perubahan lu gitu ke kode Bitcoin itu open source. Lu lu ajuin perubahan lu dan ntar bakal di review sama yang lain gitu. Dan pada akhirnya lu harus ngeyakinin, ya, semua orang yang jalanin software Bitcoin, baik itu penambang maupun bukan, ya, node gitu yang tadi gue bilang, itu mau ngejalanin versi lo gitu. Jadi bisa dibilang lu harus lu harus lu harus promosi, ini semacam voting gitu. Lu harus ngeyakinin orang lain gitu. Dan proses ini udah kejadian sebelumnya, proses ngeyakinin orang lain itu. Pas dulu tahun 2017 ada yang ide buat kapasitas jumlah bloknya itu diperbesar, ya. Jadi kalau sebelumnya ini misalnya di sini ya bisa naruh 2 transaksi, diperbesar supaya bisa jadi naruh 3 transaksi gitu. 2 kali lipat gitu misalnya. Jadi 4 transaksi gitu. Dengan begini Dengan begini transaksi jadi lebih cepat. Ya. Jadi lebih cepat karena lebih banyak transaksi yang bisa diproses per 10 menit gitu. Dan gagal. Itu diajuin, dia coba ngeyakinin yang lain buat jalanin versi itu, dan ternyata mayoritas kagak mau ngejalanin. Ya udah, idenya gagal. Akhirnya tadinya dia pengen ngerubah Bitcoin aturannya, jadi dia bikin koin baru namanya Bitcoin Cash gitu. Sekarang gimana nasibnya Bitcoin Cash? Ya kalah populer gitu. Nah itu buat ngubah jumlah ukuran blok. Gimana orang bisa ngeyakinin buat ngubah kebijakan moneter? Nggak mungkin. Ya makin susah lah, karena justru itu yang bikin Bitcoin beda. Itu yang jadi utamanya kan, dulu alasannya Satoshi Nakamoto buat bikin Bitcoin gitu, bahwa dia pengen bikin uang yang mana itu langsung orang ke orang, dan pas kita pegang uang itu beneran uang itu diem aja di situ gitu, bukan dipinjemin sama bank, diputarin sama bank, dan kita harus percaya banknya gitu. Dan juga
supply uangnya, kebijakan moneternya itu udah jelas, udah tahu gitu, udah ada aturan yang clear dan terbatas, nggak bakal nilainya turun terus gitu. Ya pasti ditolak lah perubahan tersebut gitu. Ya, jadi paham ya, ini adalah kenapa Bitcoin ini sama kayak kita megang emas, datanya terintegritas, prosesnya ini gue udah tunjukin, gue udah demoin secara simpel, dan nggak ada pemiliknya, nggak ada yang ngatur. Yang bikin Satoshi Nakamoto, dia cuma 2 tahun pertama ikut bantu ngedevelop gitu, habis itu udah hilang deh. Dan ya, Bitcoin yang dia punya karena dia nambang di awal itu juga semua orang bisa pantau. Sampai sekarang itu diam aja, nggak bergerak gitu. Kalaupun dia bergerak, tiba-tiba dia ke transfer gitu, udah itu yang paling dia bisa lakuin. Ketahuan ntar ke transfer ke siapa-siapa aja tuh Bitcoinnya si Satoshi Nakamoto itu gitu. Apakah dia jadi bisa ngubah software Bitcoin? Nggak bisa. Semua orang siapapun itu harus ikut ke proses ini tadi, proses buat ngajuin ide gitu. Oke, sekian, thank you.